Sudah live. Sudah ya nih? Sudah, siap. Oke, kami ucapkan selamat datang kepada yang paling teramat mulia, yang teramat mulia Vladika Pitirim, Episkop Jakarta, dan Vikaris Keuskupan Singapura. We would like to welcome your Grace, Pitirim, Bishop of Jakarta and Vicar of the Singapore Diocese. Bagi segenap presbiter dan diakon yang terhormat dari Gereja Ortodok Rusia di Indonesia. For all the priests and deacons of the Russian Orthodox Church in Indonesia. Para moderator dan seluruh peserta webinar Apostolik Natal kali ini. Moderators and all participants of this Christmas webinar. Adapun peraturan untuk webinar Apostolik Natal ini adalah sebagai berikut. The rules of 1. Moderator memiliki hak untuk melakukan time out peserta, menghapus komentar peserta, memblokir peserta dalam berkomentar jika peserta dianggap mengganggu jalannya acara melalui komentar yang kurang sopan atau bersifat provokatif. The moderators have a right to put the user in timeout, remove users' comments, and disable users from commenting if they are using inappropriate language or provocative language while commenting or asking questions. 2. Tanya jawab akan dilaksanakan hanya melalui live stream chat YouTube dan penanya wajib menyertakan nama dan instansi asal peserta. Questions and answers will only be done via YouTube chat, and participants have to mention their name and their and where do they come from. 3. Pertanyaan yang diajukan harus sesuai dengan topik pembahasan dalam webinar ini. Pertanyaan harus bersifat konstruktif dan kondusif bagi pertumbuhan rohani, serta menjunjung tinggi rasa persatuan dan toleransi antar agama. Questions must be related to the topic of discussion and must be conducive and constructive towards the unity of faith and for the peace amongst others, between communities. 4. Moderator memiliki hak untuk menghapus atau mengabaikan pertanyaan yang tidak sesuai dengan topik pembahasan dalam webinar ini. Moderators have a right to delete any comments or ignore questions that are not related to this webinar. Demikian rangkaian peraturan dalam webinar Apostolik Natal ini. Such are the rules of this Christmas webinar. Baiklah, karena semua sudah hadir untuk membuka acara webinar Apostolik Natal yang bertemakan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum, sesaat, dan sesudah kelahiran Mesias ini. Well, let us begin this webinar titled The Events That Happened Before, During, and After the Birth of Christ. Kami mohon Romo Moses selaku presbiter dari Gereja Ortodok Rusia di Medan, Parokia Santa Paraskeva, untuk memimpin dalam doa. Waktu dan tempat kami persilahkan. We would like Father Moses of Manado, from the parish of Saint Paraskeva of Rome, to start with the beginning prayer. Ya Baginda, sampaikanlah berkat. Bless, Master. Blessed is our God, always, now and ever, and unto the ages of ages. Amen. Ya Raja Surgawi, penghibur roh kebenaran, yang hadir di segala tempat serta di segala sesuatu, harta simpanan segala yang baik, serta sang pemberi hidup, datanglah dan tinggallah di dalam kami, dan bersihkanlah kami dari segala kenajisan, dan selamatkanlah jiwa kami yang maha baik. Amin. Baiklah, segmen berikutnya adalah presentasi seminar Apostolik Natal dengan tema peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum, sesaat, dan sesudah kelahiran Mesias.
The next segment will be a presentation of the materials called the events that happened before, during, and after the birth of the Messiah. Yang akan dibawakan oleh Romo Yohanes Damaskinos Arya selaku presbiter Gereja Ortodok Rusia di Medan, Parokia Santo Benedictus dari Nursia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Which will be led by Father John Damaskin Arya from the parish of Saint Benedict of Medan. Please welcome Father John. Oke, terima kasih kesempatannya Mas Sergei, Mas Daniel. Thank you for your chance. Yang mulia Vladika Fitirim yang saya hormati dan seluruh pendengar webinar. Shalom, selamat sore semuanya. Pada hari ini kita membahas seputar perayaan sebelum peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum, saat, dan setelah kelahiran Mesias. Kita mulai perbincangan kita hari ini dengan mengawalinya dengan apa kata para nabi mengenai kedatangan Juru Selamat. Jadi kalau kita lihat di dalam kitab Perjanjian Lama, di Yesaya pasal 9 ayat 2, di situ tertulis, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ternyata tidak hanya para nabi Perjanjian Lama atau orang-orang Israel yang menunggu kedatangan Mesias. Ada beberapa pemikir besar, dan salah satunya itu yang saya sampaikan di PowerPoint. Itu ada seorang tokoh bernama Publius Vergilius Maro. Beliau adalah seorang pujangga Romawi yang terkenal di zamannya. Beliau menulis suatu puisi. Di puisi tersebut, di dalam puisinya yang berjudul The Decalogue, pasalnya yang keempat, di situ tertulis ia menggambarkan kedatangan seorang bayi yang luar biasa yang akan menyelamatkan dunia dari kehancuran dan mengembalikan bumi kepada masa keemasannya. Kemudian, jika kita melihat Kristus sendiri yang menyatakan bahwa jika kita menyelidiki kitab-kitab suci, kita akan menemukan bahwa banyak para nabi yang menulis kitab suci memberi kesaksian tentang Kristus. Kemudian Rasul Filipus pun menanggapi bahwa kita telah menemukan Kristus, sesungguhnya kita telah menemukan Kristus itu di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Mari kita simak salah satu nubuatan yang ada di dalam kitab Taurat Musa yang disampaikan oleh seorang yang bernama Bileam. Bileam itu adalah seorang ahli tenung di dalam Bilangan 24 ayat 17. Beliau mengatakan bahwa, next moderator. Beliau mengatakan bahwa aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia tapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel dan meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Jadi dari nubuatan ini, ternyata Bileam ini adalah seorang nenek moyang dari orang-orang Majus dari timur, yang karena nubuatan Bileam ini tersimpan dalam catatan-catatan mereka melakukan perjalanan mengikuti bintang. Ini disampaikan oleh Bapak Gereja yang bernama Eusebius dari Kaisarea. Kemudian Santo Caesarius dari Arles pun menyatakan bahwa lebih cepat dari orang-orang Yahudi yang bersikap acuh tentang nubuatan para nabi, orang-orang Majus lebih cepat menyadari bahwa Mesias telah hadir ke dalam dunia dan mereka pun ikut menyembahnya. Next, moderator.
Kemudian kita juga menemukan suatu nubuatan di dalam kitab Mika pasal kelima ayat kedua. Di situ tertulis bahwa tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Santo Efraim dari Syria mengatakan bahwa Nabi Mika tidak mengatakan dia berasal dari kalian, melainkan daripadamu akan bangkit. Bangkit di sini artinya bangkit secara daging. Dia tidak mewarisi kodrat manusia yang fana yang seperti kita miliki, karena dia memiliki kodrat kekal keilahian. Oleh karenanya Nabi Mika mengatakan keberadaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dia memiliki kodrat kekal keilahian yang sebenarnya kodrat kekal ilahi itu adalah yang asli yang kita punya. Karena sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah dengan kodrat kekal di dalam Firdaus. Itulah asal-usul kodrat manusia yang sejati kekal adanya. Next. Kemudian kita temui juga suatu nubuatan di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 11 ayat ke-1 sampai dengan 10. Karena ayatnya terlalu panjang, saya hanya menyampaikan suatu pengajaran dari Bapak Gereja yang bernama Santo Ambrosius dari Milan. Nubuatan ini mengisahkan bahwa bunga yang dimaksud dalam nubuatan ini, tunas dari bunganya adalah Kristus yang berasal dari tunggul Yehuda, yaitu perawan Maria yang paling murni. Dia meniadakan bau busuk dari kenajisan duniawi dan menyebarkan kewangian dari hidup yang kekal. Ketika dia menyinari tindakan kita dengan sinarnya dan menyebarkan aromanya di padang jiwa kita atau mengisi gerejanya dengan nafas musim semi, kita tidak akan takut akan hawa dingin lagi, maupun akan takut akan hujan lagi. Kita tidak akan takut lagi dan kita menunggu hari penghakiman. Demikian yang disampaikan oleh Bapak Gereja Ambrosius dari Milan. Next, selanjutnya. Setelah meninggalkan peristiwa nubuatan-nubuatan dari para nabi perjanjian lama, kita memasuki suatu peristiwa, suatu perayaan besar dalam gereja yang disebut dengan perayaan kabar sukacita kepada Sang Theotokos suci atau Theotokos Maria. Kabar sukacita tentang kelahiran yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel mengatakan kepada Maria, jangan takut engkau Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dan Maria pun menjawab sapaan malaikat Gabriel ini dengan suatu ketaatan mutlak. Dia mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi dari perkataan Maria ini, dari jawaban Maria ini, dari ketaatan mutlak Maria ini, Bapak Gereja kita Ambrosius dari Milan mengatakan bahwa inilah titik awal keselamatan umat manusia. Inilah titik di mana keselamatan itu hadir diawali oleh perempuan, di mana ketidaktaatan dosa masuk ke dalam dunia, dosa meracuni kehidupan manusia diawali oleh seorang perempuan, dan dosa itu seperti kita tahu bahwa pengertian dosa adalah ketidaktaatan. Ketidaktaatan itu dilakukan pertama kali oleh Hawa, oleh perempuan. Dan keselamatan juga hadir diawali dengan ketaatan seorang perempuan, yaitu Maria. Sehingga Maria mengambil suatu peranan penting di dalam karya keselamatan Kristus sendiri. Kemudian kalau kita juga melihat di dalam tropar gereja kita, kidungan gereja kita tentang peringatan Maria yang menerima kabar ini, dikatakan di sana hari ini adalah permulaan keselamatan bagi kita. Misteri yang kekal telah diungkapkan, anak Allah menjadi anak perawan, karena malaikat Gabriel mewartakan datangnya kasih karunia. Bersamanya dengan
Dengannya mari kita berseru, Sang Theotokos bersukacitalah, sebagaimana yang disampaikan juga oleh Santa Elizabeth, engkau yang penuh rahmat, Tuhan besertamu. Kemudian next selanjutnya. PowerPoint selanjutnya, moderator. Kemudian kita memasuki peristiwa selanjutnya sebelum Natal, yaitu perjalanan keluarga kudus ke Yerusalem dan hubungannya dengan peristiwa Eksodus bangsa Israel. Bahwa ada suatu kesamaan bahwa peristiwa Eksodus Israel juga terjadi kepada keluarga kudus di Bethlehem, di mana jika Israel adalah sebuah keluarga besar pada perjanjian lama yang meninggalkan tanah kafir di Mesir dan pergi ke tanah perjanjian dipimpin oleh Musa, keluarga kudus juga pada perjanjian baru yang merupakan benih dari bangsa Kristen yang baru, dipimpin oleh Yusuf, meninggalkan tanah kafir Galilea dan pergi melalui tanah yang tidak bersahabat untuk Bethlehem, yang merupakan tempat suci bagi setiap orang Yahudi. Jadi ada kemiripan peristiwa antara apa yang terjadi pada bangsa Israel dan apa yang terjadi juga pada keluarga kudus. Kemudian yang kedua, bangsa Israel purba memasuki tanah perjanjian dengan tabut perjanjian dan awan kemuliaan Tuhan menutupi kemah suci, yaitu kemah kesaksian, dan bahkan di atas kemah itu seperti ada penampakan api sampai pagi. Pada keluarga kudus juga, perawan Maria yang seperti kita tahu adalah tabut perjanjian baru, di mana di dalam rahimnya terdapat Sang Firman Allah sendiri yang menjelma. Dengan hati-hati dijaga oleh Santo Yusuf, dan mereka dilindungi dan dibimbing oleh firman Allah yang kekal, yang sebelumnya telah memimpin orang-orang Yahudi keluar dari Mesir, dan tetap di dalam rahim perawan Maria selama 9 bulan. Kemudian kemiripan yang ketiga, orang-orang Yahudi memasuki negeri yang dipenuhi susu dan madu, tetapi suku-suku lokal tidak mau menerima orang asing di tanah mereka. Demikian juga Maria, Yusuf, dan bayi Yesus tidak menemukan tempat untuk mereka di penginapan saat mereka berada di Bethlehem. Kemudian, next, moderator. Kemudian kita memasuki peristiwa kelahiran Kristus. Yang menarik di sini, yang saya ingin saya sampaikan adalah ketika kelahiran Kristus, Allah hendak menyapa empat pribadi di sini. Yang saya sampaikan di sini ada empat pribadi, yaitu Allah ingin menyapa para gembala. Yang pertama, Allah ingin menyapa para gembala. Jadi ada gembala dengan kawanan dombanya di ladang tidak jauh dari Bethlehem pada malam mulia itu. Mereka mungkin sedang mereka sibuk memikirkan rutinitas harian mereka. Dan bertambah buruk, ada suatu sensus baru saat itu di Israel. Dan mereka pun bertambah stres saat itu. Tapi tiba-tiba mereka mendengar seorang malaikat yang membawakan kabar gembira dari Tuhan. Hari itu akan lahir di kota Daud Sang Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Kita bisa baca di Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11. Tapi pertama-tama sebelum malaikat mengatakan itu, di ayat yang ke-10 malaikat mengatakan jangan engkau takut. Kita sering membaca pesan ini di halaman-halaman perjanjian baru. Itu meresap ke seluruh sejarah keselamatan kita. Bahwa jangan pernah kita takut. Karena seorang anak telah lahir bagi kita. Seorang anak laki-laki diberikan dan pemerintahannya akan ada di pundaknya.
Yesaya pasal ke-9 ayat ke-6. Tuhan telah datang ke dunia ini agar kita dapat memiliki harapan yang besar untuk hidup dan harapan yang berlimpah. Terlepas dari semua masalah yang dihadapi oleh gembala, juga kita mempunyai masalah-masalah kita masing-masing, kesedihan kita masing-masing. Tapi malaikat mengatakan, jangan kita takut, Tuhan sudah beserta kita. Kemudian yang kedua, Allah ingin menyapa ketiga orang Majus. Allah ingin menyapa ketiga orang Majus. Maaf. Allah menyapa ketiga orang Majus. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Matius pasal kedua ayat ke-10. Tuhan tersenyum kepada orang-orang Majus yang terus menatap langit malam, menantikan tanda-tanda yang telah Tuhan janjikan. Tuhan tersenyum kepada mereka dan mengirimkan mereka bintang yang menuntun mereka kepada putranya yang terkasih, yang merupakan akar keturunan Daud dan bintang terang pagi. Wahyu pasal ke-22 ayat ke-16. Kemudian Allah ingin menyapa juga binatang-binatang, anak lembu, domba, dan keledai. Allah juga mencintai binatang-binatang dan tidak hanya manusia, Allah mencintai mereka juga. Dia menciptakan mereka untuk menikmati hidup mereka, memuji pencipta mereka. Semua makhluk hidup, seluruh kosmos ingin memuji pencipta mereka. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Kita bisa baca di Roma pasal ke-8 ayat ke-22. Allah ingin menyapa juga segenap makhluk yang memiliki keluhan yang sama seperti kita. Kemudian Allah ingin menyapa perawan Maria dan Yusuf. Ia tersenyum kepada orang tua dari Kristus sendiri, Sang Theotokos yang termurni, dan Yusuf tunangan Maria. Santo Yusuf telah melalui banyak godaan dan keraguan, tetapi menurut kitab suci, seorang malaikat Tuhan menghampirinya dalam mimpi dan memperkuat imannya agar dapat melihat dan menerima rencana ilahi. Yusuf dengan rendah hati menerima rencana Tuhan dan dengan senang hati membesarkan Yesus muda yang setia menjadi penolongnya, bahkan sepanjang sisa hidup Santo Yusuf sendiri. Jadi inilah keempat pribadi yang ingin disapa oleh Allah ketika kelahiran Kristus. Allah hendak menyapa para gembala. Para gembala menggambarkan kita sendiri dengan segenap masalah yang kita miliki. Allah ingin menyapa bangsa lain di luar bangsa Israel, yaitu Allah tersenyum juga kepada 3 orang Majus. Allah ingin menyapa makhluk-makhluk hidup lain selain manusia. Dan Allah juga menyapa Bapak Ibu dari Kristus sendiri, yaitu Bunda Maria dan Santo Yusuf. Kemudian, next moderator. Kita masuk ke dalam peristiwa setelah Natal, 8 hari setelah Natal, setelah kelahiran Yesus, setiap bayi laki-laki Yahudi harus disunat pada hari ke-8 setelah kelahirannya. Sesuai dengan hukum Musa. Sunat adalah tanda menjadi bagian dari umat pilihan Allah. Tuhan kita Yesus Kristus juga menjalani ritual ini. Tuhan kita yang Maha Mulia itu tidak malu untuk disunat. Dia memberikan dirinya sebagai gambaran dan teladan bagi keselamatan semua. Karena pembuat hukum ternyata juga tunduk pada hukumnya yang dia buat sendiri dan seperti yang dinubuatkan para nabi. Tuhan yang memegang segala sesuatu di tangannya terbungkus di dalam kain lampin. Tidak hanya itu juga, seperti yang kita tahu, 8 hari setelah kelahiran Kristus itu adalah tahun baru atau 1 Januari. Di sini ingin mengatakan bahwa Kristus adalah sang pembaharu. Kristus dengan peristiwa sunatnya, dia menguduskan tanah oleh darah pertama Kristus yang tercurah ke atas tanah di saat hari ke-8 setelah kelahirannya itu.
bahwa setiap anak-anak Yahudi akan mengeluarkan darah ketika disunat, dan darah pertama dari Kristus mengalir di atas bumi. Itulah sebabnya kita menyebut hari ke-8 ini sebagai tahun baru atau Kristus sebagai pembaharu. Dan yang kedua, tahun baru juga menjadi tanda awal karya penebusan umat manusia oleh Allah sendiri yang menjelma menjadi daging. Allah hendak menegaskan bahwa Ia sungguh-sungguh telah menjelma menjadi manusia, memiliki darah dan daging, di mana darah dan dagingnya itulah nanti akan menjadi korban penebusan di atas kayu salib. Jadi jika kita baca Kejadian 3 ayat 17, terkutuklah tanah di sana dikatakan, dan pada hari ini tanah dibebaskan dari kutuknya karena darah Sang Juru Selamat pertama kali tercurah ke atas tanah pada hari ini. Kemudian selanjutnya moderator, kita memasuki peristiwa penyerahan Tuhan kita ke bait Allah. Jadi pada hari ke-40 setelah kelahirannya, Maria beserta Yusuf harus membawa Yesus ke bait Allah untuk diserahkan ke bait Allah. Di sini waktu itu ada seorang yang sudah sangat tua bernama Simeon. Simeon kalau kita baca dalam satu Injil yang disebut dengan Injil Pseudo Yakobus atau Injil tersembunyi dari Rasul Yakobus, Simeon adalah salah satu pengganti dari Zakaria. Jadi Zakaria saat itu dibunuh secara martir oleh Herodes dan Simeon yang menggantikannya. Simeon ini sudah sangat tua sekali. Mungkin dia telah mengalami cukup banyak kebahagiaan dan kesedihan, duka cita, dan permasalahan. Tuhan tidak pernah meninggalkannya, malah sebaliknya Tuhan selalu berusaha menghibur dan mendukungnya. Meskipun begitu, Tuhan menunda penghiburan terbesar dan kegembiraan terbesar dalam hidup Simeon yang suci ini. Menurut Injil, Simeon telah dijanjikan oleh Tuhan untuk bertemu dirinya sendiri sebelum ia mati. Simeon menunggu bertahun-tahun untuk hal yang dijanjikan ini. Akhirnya ia bertemu dengan Kristus, karena sesuai dengan hukum Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus pada hari ke-40 setelah kelahirannya. Simeon menggendongnya, dan saat Simeon menggendongnya, Simeon mengatakan pada Lukas pasal kedua ayat 27-33, "Sekarang Tuhan biarkan hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa." Di tangannya keselamatan itu ada. Di tangannya Simeon menggendong Sang Juru Selamat, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Kemudian next moderator. Kita masuk ke dalam peristiwa pelarian ke Mesir. Menurut Injil Matius, Raja Herodes meminta 3 orang Majus untuk kembali lagi kepadanya dan memberitahukan di mana raja itu berada. Tetapi orang Majus mengambil jalan lain. Dan pada akhirnya Raja Herodes memutuskan untuk mengadakan suatu pembantaian besar-besaran kepada anak-anak kecil pada saat itu. Dan seorang malaikat bertemu Yusuf dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Kita bisa baca di pasal Matius pasal yang kedua ayat 17. Kitab-kitab kanonik tidak mencatat masa-masa juru selamat selama ia di Mesir, tetapi mengatakan bahwa ia hanya menetap di sana sampai Raja Herodes mati. Tetapi hal ini
dapat dimengerti karena Injil bukanlah suatu biografi Yesus, melainkan ikon yang menunjukkan kebenaran dan perbuatan Kristus demi keselamatan umat manusia. Tetapi kisah di Mesir kita bisa dapatkan dari Injil ekstra kanonik. Salah satunya di Injil Pseudo Matius yang mengisahkan bahwa Kristus menjinakkan binatang buas. Jadi ada suatu peristiwa di mana yang ditulis oleh Injil Pseudo Matius yang ditulis pada abad keempat, bahwa keluarga kudus ditemani oleh 3 orang anak laki-laki Yusuf. Jadi Yusuf sebelum menikah, sebelum bertunangan dengan Maria sudah menikah sebelumnya. Dan dia juga saat perjalanan itu juga ditemani seorang bidan bernama Salome. Mereka membawa 2 ekor lembu yang menarik 1 gerobak beserta barang bawaan mereka. Saat mereka ingin istirahat, tiba-tiba keluar berapa ekor naga dari dalam suatu gua di sana dan menakut-nakuti anak-anak Yusuf ini. Tapi Yesus berdiri dan menghampiri naga-naga itu, dan naga-naga itu menyembahnya dan pergi setelah itu. Hal ini adalah suatu pemenuhan nubuatan Daud yang berbunyi, "Pujilah Tuhan di bumi, hai ular naga dan segenap samudra raya." Nubuatan ini bisa kita temui di Mazmur pasal yang ke-148 ayat yang ke-7. Kemudian kejadian yang terjadi di Mesir, Kristus menghancurkan berhala-berhala di Mesir. Lagi-lagi menurut kitab yang sama, yaitu Injil Pseudo Matius, sesampainya keluarga kudus di Mesir, Maria dan Yesus pergi ke kuil di sana dan ada 175 buah patung sesembahan di kuil itu. Patung itu langsung hancur berkeping-keping di hadapan Tuhan Yesus. Melihat itu seorang pendeta penyembah berhala langsung sujud di hadapannya dan menyatakan bahwa ialah Tuhan yang sejati. Cerita ini memberi pengaruh pada tradisi di gereja ortodoks sendiri, terutama yang disampaikan oleh Santo Kiril dari Yerusalem, yang mengatakan bahwa kedatangan Allah di Mesir itu sudah direncanakan dan ia menghancurkan dewa-dewa Mesir yang palsu itu. Dan itu kita juga dapat mendapati di salah satu Akatis Theotokos, Aikos yang ke-6, yang berbunyi, "Dengan bersinar di Mesir, engkau menjadi terang kebenaran, engkau menghancurkan kegelapan kepalsuan, karena berhala telah jatuh, ya juru selamat, karena ketidakmampuan mereka menahan kekuatanmu." Jadi Kristus juga menghancurkan berhala-berhala di Mesir. Kemudian kejadian yang selanjutnya, Kristus bertemu dengan 2 orang pencuri yang disalibkan bersama-sama dengan Kristus waktu di Mesir. Jadi menurut kitab Masa Bayi Yesus dari Arab yang ditulis pada abad ke-6, 2 orang pencuri yang bertemu dengan keluarga kudus di jalan menuju Mesir. Salah satu pencuri meyakinkan temannya untuk membiarkan keluarga itu pergi tanpa gangguan. Dan menurut kitab yang sama, kedua orang pencuri itu adalah 2 orang pencuri yang nanti disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Dan pencuri yang meyakinkan temannya agar tidak mengganggu keluarga kudus, itu jugalah pencuri yang sama yang bertobat saat disalib bersama-sama dengan Kristus. Di mana Kristus saat itu mengatakan, "Saat ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus." Kita tidak tahu bahwa apakah Yesus pernah melakukan mujizat apapun semasa bayi. Itu bukan tujuan Injil, itu bukan fokus kita sebagai umatnya. Ia tidak pernah melakukan mujizat untuk pamer, tetapi ia melakukannya untuk keselamatan kita. Next, selanjutnya moderator. Kemudian kita memasuki peristiwa selanjutnya, yaitu anak-anak yang tidak berdosa yang dibunuh Herodes di Bethlehem.
Jadi ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus itu. Santo Jerome mengatakan dalam satu catatannya, ada ribuan bayi yang tidak berdosa yang dibantai atas perintah Raja Herodes yang kejam itu. Sebuah sumber dari Syria mengatakan bahwa yang dibantai ada 64.000 bayi. Dan beberapa sumber dari gereja Latin menghitung sebanyak 144.000 bayi. Namun secara tradisional, gereja Ortodok memperingati 14.000 bayi yang dibantai di Bethlehem, menjadi martir pertama di Bethlehem. Terlepas dari berapa banyak anak yang dibunuh pada hari itu, peristiwa ini tidak bisa dipastikan secara pasti. Kemudian meskipun bayi-bayi Bethlehem dimahkotai dengan mahkota kemuliaan para martir pertama bagi Kristus dan sekarang bergembira bersama-sama dengan Kristus, dengan semua orang-orang suci di kediaman surgawi, orang tua dan keluarga dari para martir yang tidak bersalah itu harus menanggung penderitaan yang luar biasa. Penginjil suci Matius melihatnya sebagai kegenapan nubuatan Yeremia. Beginilah firman Tuhan, dengar di Rama terdengar ratapan, tangisan, dan pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya, ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Yeremia pasal 31 ayat ke-15. Dan dalam salah satu catatan kehidupan Rasul Nathaniel, jadi ada yang menarik di sini. Salah satu bayi yang selamat dalam pembantaian Herodes saat itu adalah Rasul Nathaniel, di mana sang rasul disembunyikan oleh ibunya di bawah pohon ara. Jadi di dalam kisah Rasul Nathaniel diselamatkan oleh ibunya di bawah pohon ara. Dan ini juga yang menjadi alasan Kristus saat bertemu pertama kali dengan Nathaniel mengatakan bahwa aku telah mengenalmu saat kau berada di bawah pohon ara. Kemudian, next. Moderator. Kemudian tahun-tahun Yesus yang tidak diketahui. Di dalam banyak sekali spekulasi akhirnya dari orang-orang yang menginginkan suatu mukjizat dari Yesus Kristus, yang mengatakan bahwa masa-masa Yesus yang tidak diketahui penuh dengan mukjizat. Kebanyakan akhirnya mereka juga menulis suatu catatan yang terjadi di masa-masa yang tidak diketahui oleh dalam masa-masa yang tidak diketahui itu. Tetapi yang kita tahu persis dari pengisahan Injil, bahwa ada satu kisah dari kehidupan Yesus yang berusia 12 tahun yang dicatat dalam Injil kanonik. Menurut cerita itu, Santo Yusuf yang bertunangan dan perawan Maria sedang dalam perjalanan pulang setelah merayakan Paskah di Yerusalem. Mereka berpikir bahwa Yesus berpergian dengan kerabatnya yang lain, tetapi dia dia kehilangan Yesus muda di Yerusalem. Mereka harus kembali dan menghabiskan 3 hari mencarinya, sampai akhirnya mereka menemukannya di bait suci, duduk di tengah-tengah para dokter di situ, pada dokter-dokter bait suci di situ. Keduanya mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan kepada mereka, dan semua yang mendengarnya tercengang dengan pemahaman dan jawaban-jawaban Kristus. Dan ketika mereka melihatnya, mereka tercengang dan ibunya berkata kepadanya, "Nak, mengapa engkau memperlakukan kami seperti ini? Lihatlah ayahmu dan aku telah mencarimu dengan berduka cita." Dan dia berkata kepada mereka, Kristus berkata kepada mereka, "Bagaimana kamu bisa mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku berada di rumah Bapakku?"
Jadi dari tanggapan Kristus ini secara implisit mengkomunikasikan bahwa Kristus sangat dekat dengan Allah. Kristus ingin mengatakan bahwa inilah rumah Bapakku, bahwa Allah adalah Bapa, Kristus Bapa kita semua. Jika mereka harus menggunakan orang-orang Yahudi saat itu, jika mereka pun harus memanggil Allah sebagai Bapa, pasti mereka akan mengatakan Bapa kami atau Bapa kami di surga. Tapi Yesus mengatakan Dia Bapakku. Maria dan Yusuf seperti murid Kristus lainnya tidak memahami perkataan dan tindakannya selama tahun-tahun pertama pelayanan Kristus. Sampai pada titik di mana Juru Selamat akhirnya mencapai tujuan kedatangannya ke dunia, Tuhan mencurahkan Roh Kudus pada hari Pentakosta kepada para murid dan rasulnya, meletakkan dasar gereja dan menjadikan kita anak-anak Bapa yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran, dan memanggil Dia Aba dan Bapa. Dan kita pun sekarang seperti Kristus memanggil Allah sebagai Bapa kita secara pribadi. Kemudian next, moderator. Masuk ke dalam peristiwa pembaptisan Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam pembaptisan Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa pembaptisan Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 poin penting yang kita dapati dari peristiwa ini. Yaitu di mana ketika Kristus diselamkan ke dalam air, terjadi suatu pengudusan air dan pengusiran si jahat. Selama seluruh ibadah pembaptisan Tuhan di dalam kidung-kidung gereja ortodok yang terus diulang-ulang, kita dapati Sang Juru Selamat turun ke air Sungai Yordan, Dia memurnikan air dengan keilahiannya. Apa artinya ini? Seperti kita tahu bahwa air adalah komponen dasar dunia ini. Hampir mayoritas dunia ini terdiri dari air. Jadi air adalah komponen dasar dunia ini. Ketika Kristus masuk ke dalamnya secara ilahiyah, Kristus menguduskan dunia ini. Ada pengudusan dunia ini dan pengudusan air tentunya. Dan ketika Kristus juga masuk ke dalam air, di sana kekuatan-kekuatan jahat yang ada di dunia ini diusir oleh Kristus. Yang kita dapati di dalam ikon pembaptisan Tuhan ini, di kaki Kristus ada dua naga di situ. Itu adalah lambang si jahat yang ada di kaki Kristus. Jadi si jahat pun terusir oleh peristiwa pembaptisan Tuhan ini. Kemudian seperti kita baca selanjutnya, bahwa di dalam peristiwa pembaptisan Tuhan ini ada suatu pemenuhan hukum. Meskipun Tuhan tidak perlu dibaptis karena Dia tidak pernah melakukan dosa apapun, Dia tetap mengizinkan Yohanes Pembaptis untuk membaptisnya terlepas dari protes yang menakutkan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, sang perintis jalan. Aku yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Matius pasal 3 ayat ke-14. Kristus melakukannya demi kita karena sifat kita yang diasumsikan Juru Selamat membutuhkan baptisan dan pemurnian dan dari kutukan purba. Tuhan datang bukan untuk melanggar hukum tetapi untuk memenuhinya. Baptisan Yohanes adalah ritual perjanjian lama terakhir karena Yohanes Pembaptis adalah nabi terbesar dan terakhir dari perjanjian lama yang menyatakan kehendak Tuhan yang harus dipenuhi oleh semua orang. Tuhan menjawab Santo Yohanes di dalam Matius 3 ayat 15, biarlah hari itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi ada pemenuhan hukum dalam peristiwa pembaptisan Tuhan kita. Kemudian di dalam peristiwa pembaptisan Tuhan kita juga ada suatu pernyataan diri dari Sang Tritunggal Maha Kudus. Teofani secara langsung yang kita bisa lihat
di dalam peristiwa pembaptisan Tuhan, bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus menampakkan diri ketiga-tiganya secara langsung di hadapan Yohanes Pembaptis. Bapa bersabda di langit, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Roh Kudus dalam rupa burung merpati, dan Kristus sendiri yang diselamkan oleh Yohanes Pembaptis. Tuhan menyatakan dirinya sebagai Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus pada saat yang sama. Ada sebagai Tuhan yang Esa, yang tunggal. Doktrin Tritunggal Maha Kudus adalah sebuah kebenaran kekristenan yang disampaikan oleh peristiwa ini. Suatu kebenaran yang paling menakjubkan dan agung yang diberitakan oleh Yesus Kristus sendiri dalam peristiwa ini. Yang paling mencolok, setiap individu dari segala usia dan tingkatan apapun dipanggil untuk memasuki hubungan dengan Allah Tritunggal ini dan membiarkan Tuhan masuk ke dalam hati mereka. Itulah yang ingin disampaikan, yang kita bisa cermati di dalam peristiwa pembaptisan Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin dari semua yang saya sampaikan tadi, saya serahkan kepada moderator karena semua bahan telah saya sampaikan semuanya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman di YouTube webinar. Silakan moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Yohanes Damaskinos Arya sudah menyampaikan presentasi hari ini dengan baik. Baiklah, sekarang kita akan memasuki segmen tanya-jawab mengenai materi webinar Natal hari ini. Pertanyaan dari seluruh peserta dapat diajukan melalui live chat YouTube dan akan diseleksi oleh moderator kami sesuai dengan peraturan dalam webinar Natal ini. Tetapi sebelumnya kami akan menjawab dahulu dari beberapa pertanyaan webinar Natal yang lalu. Hal ini akan dijawab oleh Romo Boris selaku Presbiter Gereja Ortodok Rusia di Jakarta dari Parokia Santo Thomas Sang Rasul. Pertanyaan yang pertama diajukan. Maaf menginterupsi. Dari Vladika Pitirim ingin menyampaikan sesuatu kepada semuanya sebelum masuk ke sesi tanya jawab. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan untuk Vladika Pitirim. Silakan. Vladika, please welcome. Hello, good evening, everyone. I want to thank Father John for very interesting presentation. Selamat sore semuanya. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Romo Yohanes karena telah menyampaikan sebuah presentasi yang menarik. It is very well prepared. Thank you. Dan sangat dipersiapkan dengan baik. Terima kasih. And I want to, although you are not here in Zoom, but I want to ask you one small Meskipun question. Anda tidak berada di Zoom, saya ingin menyampaikan kepada Anda satu pertanyaan. Kepada semuanya maksud saya. What do you think? What is the nationality of Christ? Apa yang menurut Anda, apa itu nasionalitas Kristus? But you cannot answer me, unfortunately. Tetapi Anda sayangnya tidak bisa menjawab saya. But I guess that many of you will think that Christ was a Jew. Saya merasa bahwa banyak dari Anda akan berpikir bahwa Kristus adalah seorang Yahudi. And that is very common misunderstanding, is the error. Dan ini adalah sebuah kesalahpahaman yang paling sangat umum. Otherwise, we would also have to become a Jew to be saved. Karena jika seperti itu, maka kita harus menjadi seorang Yahudi untuk diselamatkan juga. But Christ didn't tell us anything like this. Tetapi Kristus tidak mengatakan kepada kita apapun mengenai hal ini. Apostles didn't tell us anything like this. Para rasul tidak mengatakan kepada kita apa-apa mengenai hal ini. So what is the nationality of Christ?
Maka dari itu apa bangsanya Kristus? It's very easy answer. Sangat gampang jawabannya. We always take nationality by father. Kita mengambil kebangsaan dari bapak kita. So what is the nationality of Adam, Jadi for apa example? Jadi apa kebangsaannya Adam sebagai contoh? He has no nationality. Dia tidak memiliki kebangsaan. Does God have nationality? No. Apakah Allah mempunyai kebangsaan? Tidak. So Christ do not have any nationality. Maka Kristus tidak memiliki kebangsaan apapun. Same like Adam, he is a man, human. Sama dengan Adam, dia adalah seorang manusia, dia tidak mempunyai kebangsaan apa-apa. So of course, here on the earth, we do have nationalities. Maka tentu saja di bumi kita memiliki kebangsaan. We love our cultures. Kita cinta budaya kita. But we need to remember that in Christ, there is Tapi kita no Russian, no Indonesian, no Chinese, no Greek, but new creature. Kita perlu ingat bahwa di dalam Kristus tidak ada orang Rusia, orang Indonesia, orang Chinese, orang Yunani, tapi semuanya adalah satu makhluk Tuhan. So there is no any superior nationality. Makhluk yang baru, sehingga tidak ada kebangsaan yang superior. And people cannot be saved because they're Jews. Dan orang-orang tidak bisa diselamatkan karena mereka orang Yahudi. Or because they're Russians. Atau karena mereka orang Rusia. Or because they're Greeks. Atau karena mereka orang Yunani. They can be saved only in Christ. Mereka hanya bisa diselamatkan melalui Kristus. Because they love Him with all heart, with all mind. Karena mereka mencintainya dengan seluruh pikiran dan hati. And worship only Him, true God. Dan hanya menyembah Ia melalui Allah. Yeah, because we remember that no one ever saw God on the earth. Karena kita perlu ingat bahwa tidak ada seseorang pun yang pernah melihat Allah di bumi. It's impossible for any medium or sorcerer, magician to see God. Tidak mungkin bagi seorang penyihir, dukun untuk langsung melihat Allah. And of course, scientists, yeah, they also didn't see God. Tentunya juga para ilmuwan, mereka juga tidak melihat Allah. Only Christ, He incarnate and He revealed God to us. Hanya Allah yang melihat, yang berinkarnasi, Ia yang membukakan melalui inkarnasi, membukakan dirinya kepada kita. So we can know God only through Christ. Sehingga kita hanya bisa mengetahui Allah hanya dari Kristus, melalui Kristus. And any nationality doesn't matter. Dan nasionalitas apapun tidak penting. Because Christ is above all nationalities. Karena Kristus itu di atas segala nasionalitas. So that is what I want to tell you, a small thing about Christ. If you think that He is, sometimes people say, oh, the Jews, they are closer to God. Inilah tanggapan saya jika ada yang berpikir, oh, orang Yahudi lebih dekat kepada Allah. That is a heresy. It's a wrong opinion. Itu adalah sebuah bidat. Itu adalah pendapat yang salah. They are same people as others. Mereka orang yang sama dengan orang lain. They was God chosen nation, and their purpose was to bring Christ to being. Tujuan mereka adalah menjadi umat pilihan Allah dulunya. Dan untuk membawa Kristus kepada mereka. Their purpose was to produce, to give birth to Mother of God. Tujuan mereka dulunya adalah untuk melahirkan, menghasilkan Bunda Allah. And that's it. Dan itu saja. Unfortunately, their purpose was to preach Christ all over the world, but they didn't. Sayang sekali tujuan mereka seharusnya adalah untuk menginjili dunia mengenai Kristus, tapi mereka tidak melakukan hal tersebut. And history happened in the way that we know.
Dan sejarah terjadi dalam hal yang seperti kita ketahui. So, thank you. And if you have questions, I think the Father will be happy to answer to you. God bless. Jika Anda memiliki pertanyaan, saya rasa bahwa Romo akan dengan senang hati menjawab pertanyaan tersebut. Tuhan memberkati. Baik, dengan demikian kita akan lanjutkan pada segmen tanya-jawab. Kita akan jawab pada pertanyaan webinar Natal yang lalu. Akan dijawab oleh Romo Boris, selaku Presbiter Gereja Ortodok Rusia di Jakarta, Parokia Santo Thomas Sang Rasul. Pertanyaan pertama diajukan oleh Saudara Carolus Kristen, yaitu, apakah Kaisar Konstantinus Agung dan Ibu Suci Helena juga merayakan Natal? Silakan dijawab, Romo Boris. Ya, terima kasih, moderator. Jadi begini, kita tahu bahwa Konstantinus itu lahir pada 272 dan menjadi kaisar menggantikan ayahnya pada tahun 306. Dan kita juga mengetahuinya bahwa pada tahun 312 beliau juga mengadakan suatu mempertahankan bahwa ada seorang bernama Maxentius mulai bergerak menuju ke Italia dan dia melakukan pertahanan itu dengan Kristus telah menampakkan diri kepada dirinya sehingga dia harus membuat tanda di dalam mempertahankan itu sehingga dia memperoleh suatu kemenangan. Nah, dia juga adalah orang yang mengorganisir pada Konsili Nia pada tahun 325. Nah, dengan kejadian-kejadian itu jelas beliau ini adalah seorang Kristen yang betul-betul taat kepada Kristenan. Yang jelas kalau dia seorang Kristen yang taat, tentunya beliau berdua adalah merayakan Natal. Tentunya seperti itu jawaban saya. Tentunya beliau juga merayakan Natal. Itu jawaban saya. Baik, kita akan lanjutkan pada pertanyaan selanjutnya yang diajukan dari Saudara Theophilus Setia. Pertanyaannya, apakah berdasarkan sejarahnya tata laksana perayaan Natal memang harus dilakukan di malam Natal atau hanya kebiasaan gereja ortodok di Indonesia saja? Ini terkait dengan pertanyaan sebelumnya yang pada sesi sebelumnya, Romo. Silakan, Romo Boris. Perayaan Natal memang kita ada beberapa bagian yang harus kita rayakan. Kita ada namanya sembahyang Rajani, kemudian ada sembahyang Senja, kemudian ada dilanjutkan dengan pemecahan 5 ketul roti, dan kemudian masuk kepada sembahyang Fajar, dan kemudian masuk kepada liturgi itu sendiri. Tetapi untuk pembagian di mana kita harus melakukan doa-doa itu, pembagian itu sudah ditentukan dengan peraturan-peraturan yang ada di gereja, yang kita sebut dengan nama tipikon. Jadi kita ada aturan-aturan di situ bagaimana kapan kita harus melakukan semuanya itu. Nah, di Indonesia kita memang pada waktu itu kita merayakannya kita gabung jadi satu. Karena di Indonesia kita pada waktu itu yang pentingnya dulu bahwa kita sudah mengalami masa libur yang panjang, yaitu mulai tanggal 25 Desember sampai kepada tahun baru. Sehingga seorang untuk mengambil cuti lagi itu akan sulit sekali. Makanya pada waktu itu keputusan dari Pak Romo pada waktu itu adalah dijadikan satu saja supaya semua juga merasakan bagaimana mereka sudah melakukan puasa selama itu masa mereka tidak bisa mengambil suatu perjamuan kudus sehingga digabung dijadikan satu semuanya. Pada waktu itu keputusan seperti itu. Jadi di Indonesia melakukan seperti itu. Tapi kalau di luar sana mungkin liturginya adalah di hari berikutnya. Itu di hari. Jadi
sorenya itu mereka hanya melakukannya sembahyang senja dan pembacaan 5 ketul roti sampai sembahyang fajar, kemudian 5 ketul roti dan sembahyang fajar, kemudian besoknya baru masuk kepada liturgi Natal itu. Biasanya seperti itu. Jadi itu jawaban saya. Baik, itu jawaban dari Romo Boris mengenai pertanyaan-pertanyaan pada sesi sebelumnya. Demikian, sekarang saya akan membacakan pertanyaan yang masuk dari live chat YouTube hari ini dan akan dijawab oleh Romo Yohanes Damaskinos Arya dari Parokia Santo Benedictus dari Nursia di Medan, selaku pembicara ini. Di mana jawaban ini nantinya boleh ditambahkan atau dilengkapi oleh para romo lainnya. Baiklah, saya bacakan pertanyaan pertama dari Saudara Hendarto Kusuma. Pertanyaannya, sebenarnya siapakah 3 orang Majus dari timur itu? Apakah mereka itu para sarjana atau para raja dari timur atau bagaimana? Mengapa mereka begitu berkeinginan untuk menemukan bayi Yesus? Itu pertanyaannya. Silakan dijawab, Romo Yohanes. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mungkin di-unmute dulu, Romo. Ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama mungkin siapakah 3 orang Majus dari timur itu? Ternyata ada beberapa banyak tradisi dalam gereja purba yang menyatakan bahwa jumlahnya itu tidak 3. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 12. Salah satu tradisi gereja timur bahkan mengatakan 12 orang. Ada yang mengatakan 2 orang dalam salah satu tradisi gereja barat mengatakan ada 2 orang. Tapi yang kita tahu jumlah 3 orang Majus itu kita dapati dari jumlah persembahan. Karena jumlah persembahannya 3, maka disimpulkanlah gereja meyakini bahwa ada 3 orang Majus. Siapakah orang-orang ini? Ada 2 pendapat yang berkembang di timur dan di barat. Salah satunya di Syria mengatakan nama ketiga orang Majus ini adalah Rarfandat, Hosmisdas, dan Gus Nasaf. Itu tradisi gereja Syria. Ada kemudian juga di dalam tradisi Armenia hanya menyebutkan 2 nama, yaitu Kakba dan Badadilma. Kemudian kita yang populer di Indonesia bahkan karena mengikuti tradisi barat, 3 raja itu bernama Baltazar, Melkior, dan Kaspar. Nah, yang menarik di sini, seorang bapak gereja barat bernama Santo Beda yang hidup tahun 735 mengatakan bahwa orang Majus adalah mereka yang memberikan persembahan-persembahan kepada Allah. Yang pertama dikatakan bernama Melkior, seorang yang tua dengan rambut putih dan jenggot yang panjang. Kita sering dapati ya di dalam patung-patung atau ikon-ikon yang ada di gereja barat. Ada seorang yang rambut putih dan jenggot panjang yang mempersembahkan emas kepada Tuhan sebagai raja. Jadi emas adalah perlambang bahwa Kristus adalah raja. Yang kedua bernama Kaspar. Dia lebih muda, tidak berjenggot, mukanya berbintik-bintik kemerahan, dengan persembahan kemenyan. Persembahan ini ditujukan, kita tahu bahwa kemenyan itu ditujukan kepada Allah, adalah kurban ukupan bagi Allah. Ingin menyatakan bahwa Kristus adalah Allah itu sendiri, Sang Ilahi itu sendiri. Kemudian Santo Beda juga mengatakan yang ketiga, orang Majus yang ketiga berkulit hitam dan berjenggot lebat, bernama Baltazar. Dia mempersembahkan mur.
Mur ini adalah minyak yang untuk mengurapi orang yang sudah meninggal dalam tradisi Yahudi. Ini menandakan bahwa Kristus akan wafat, akan menjadi korban penebus bagi umat manusia. Jadi persembahan ketiga orang Majus itu memiliki perlambangnya masing-masing. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah mereka itu para sarjana atau para raja dari timur? Jadi kalau kita baca di dalam kitab di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-72 ayat yang ke-10 sampai ke-11, di situ saya bacakan, kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Seba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Jadi ketiga orang Majus atau orang-orang Majus yang mengunjungi Kristus saat lahir ingin menunjukkan bahwa suatu penggenapan nubuatan dari Raja Daud yang menulis kitab Mazmur bahwa seluruh bangsa ingin menyembah Kristus, yang diwakili oleh raja-raja dari setiap bangsa-bangsa. Jadi Raja Daud mengatakan ada raja-raja dari Tarsis, dari pulau-pulau di sekitarnya, ada raja-raja dari Seba dan Seba, yang masing-masing membawa persembahan kepada Kristus, bahwa Kristus adalah raja dari segala raja, dan Kristus ingin semua bangsa datang kepadanya, dan semua bangsa pun akan sujud menyembahnya. Jadi kalau dikatakan siapakah mereka, kemungkinan besar dalam penggenapan nubuatan ini mereka adalah raja-raja dari timur, raja-raja dari sekitar Israel. Kemudian pertanyaannya yang selanjutnya, mengapa mereka begitu berkeinginan untuk menemukan bayi Yesus? Dalam slide yang kedua yang saya sampaikan tadi, kemungkinan besar orang-orang Majus ini adalah penerus, karena mereka adalah orang-orang sekitar Israel. Jadi mereka ini dikatakan oleh Bapak Gereja Eusebius dari Kaisarea, mereka adalah penerus dari Bileam, sang ahli tenung itu. Mereka sepertinya orang-orang Majus ini sepertinya menyimpan catatan nubuatan dari Bileam ini yang mengisahkan bahwa akan ada sang juru selamat, akan ada raja dari segala raja yang akan datang dan kalian harus mengikuti bintang mereka. Nah, untuk menggenapi, untuk mengikuti nubuatan dari nenek moyang mereka ini, akhirnya mereka melakukan perjalanan itu dan mengikuti bintang sampai dengan bertemu dengan Kristus. Jadi tujuannya adalah untuk mengikuti apa yang tertulis dari nubuatan nenek moyang mereka, yaitu Bileam itu tadi. Mungkin itu ya Mas moderator, jawaban dari saya. Baik, itu adalah jawaban dari Romo Yohanes yang sebetulnya beberapa sudah ada juga di seminar Natal kita yang pertama. Nanti para peserta bisa melihat juga rekaman dari seminar Natal kita yang pertama untuk mengetahui lebih detailnya tentang orang Majus ini, sebagaimana yang sudah dipresentasikan oleh Romo Boris. Kemudian ini Romo, saya mau bertanya tentang ketika tadi Romo menjelaskan presentasi mengutip tentang posisi-posisi Injil pseudo seperti Injil pseudo Matius, juga Proto-Evangelium Yakobus yang tadi sempat disinggung di dalam presentasi. Nah, di dalam kekristenan, terutama di dalam kekristenan ortodoks, itu posisi
naskah-naskah ini seperti apa, ataukah memang terjadi seperti secara tidak sengaja sama dengan tradisi rasuli yang ada, ataukah bagaimana pandangan gereja mengenai ini? Mungkin bisa dijawab, Romo Yohanes. Oke, banyak catatan-catatan dari gereja purba. Saya tadi juga sudah mengungkapkan bahwa ada tahun-tahunnya juga tadi ya, ditulis pada abad ke-4, ditulis pada abad ke-6, atau ditulis pada abad keberapa yang tadi saya sampaikan. Jadi posisi dari tulisan-tulisan ini mungkin bisa untuk menambah khazanah sejarah atau pengetahuan sejarah kita tentang kehidupan Kristus. Tapi tidak mempengaruhi dogmatika iman dalam kita pandangan iman kita akan Kristus. Jadi kita tetap mengakui bahwa ada kitab kanonik dan ada kitab-kitab yang layak dibaca atau yang di dalam gereja ortodoks disebut dengan kitab-kitab anaginoskomena atau kitab-kitab yang layak dibaca. Jadi ada beberapa kitab yang saya sampaikan tadi adalah termasuk dalam golongan kitab-kitab yang layak dibaca karena menjadi sumber pengetahuan sejarah. Mungkin itu saja ya Mas Daniel, jawaban dari saya. Atau mungkin ini ya Romo, maksudnya tidak sengaja begitu ada bagian-bagian yang memang dia sama dengan tradisi rasuli begitu Romo? Ya memang kalau kita baca ada beberapa bagian juga sama seperti yang tadi saya sampaikan, seperti yang kita kidungkan di dalam kidung akatis Perawan Maria bahwa Kristus menaklukkan berhala-berhala di Mesir. Itu juga tertulis di dalam salah satu Injil yang ekstra kanonikal tadi. Jadi mungkin secara karena mereka menghidupi peribadatan gereja purba, akhirnya mereka menulis Injil-Injil tersebut. Mungkin itu yang terjadi. Ya, terima kasih Romo atas jawabannya. Kemudian apa ada kemungkinan Romo bahwa ada sumber-sumber lain mengenai peristiwa-peristiwa di sekitar Natal ini, tetapi yang sumbernya itu dari yang penulis non-Kristen gitu Romo, misalkan dari sejarawan dari mana gitu, apakah Romo punya atau bagaimana? Silakan. Kalau saya cuma mengutip salah satu sumber dari nubuatan tentang Kristus saja ya, dari Virgil Publius itu aja ya. Tapi kalau kita lihat mungkin karena kita mengakui ada bahwa di luar bangsa-bangsa lain, maksudnya bangsa-bangsa di luar gereja, di luar kita sebagai Israel baru ya, ada kebenaran yang samar dari bangsa-bangsa lain yang mungkin juga mereka memiliki pengisahan tentang Kristus gitu. Kayak saya pernah mendengar Injil yang ditulis oleh orang-orang Tibetan Gospel. Orang-orang Tibet juga menulis Injil. Mungkin mereka mendapatkan kisah Kristus secara samar-samar, akhirnya mereka menulis Injil juga, akhirnya mereka membukukannya, dan mereka juga mengimani Kristus. Jadi ada kebenaran samar-samar di luar gereja. Tapi kebenaran mutlak hanya ada di dalam gereja. Mungkin itu saja ya Mas Daniel ya, jawaban dari saya. Baik, itu jawaban dari Romo Yohanes Damaskinos Arya. Sambil kita menunggu pertanyaan yang masuk pada live chat yang sedang difilter oleh moderator. Ini masih diketikkan, kita tunggu sebentar. Baik, begini Romo pertanyaannya. Bagaimana seluruh alam atau makhluk
dikatakan ambil bagian dalam keselamatan tersebut yang diawali atau melalui peristiwa Natal itu. Maksudnya di sini seluruh alam atau makhluk ini bukan hanya untuk keselamatan manusia, Romo. Bagaimana mereka bisa ambil bagian dalam cara keselamatan itu, Romo? Terima Oh, kasih. baik. Mungkin kita bisa dapati di dalam kitab Kejadian ya, bahwa saat kejatuhan manusia ke dalam dosa, yang menjadi kena kutuk dosa itu bukan hanya manusia, tapi seluruh alam. Terkutuklah tanah, terkutuklah manusia menjadi terkutuk, kena kutuk dosa. Jadi karena ada kutuk juga untuk dunia ini, untuk seluruh alam ini, Kristus menjadi juru selamat tidak hanya untuk manusia saja, tapi Kristus juga melepaskan kutuk untuk seluruh alam semesta. Makanya tadi saat di kelahiran Kristus, saya ingin menyampaikan bahwa Kristus juga datang kepada alam semesta, kepada hewan-hewan, kepada domba, kepada kambing, kepada yang ada di sekitar Kristus saat itu. Jadi Kristus juga menjadi juru selamat bagi dunia ini, itu maksudnya. Karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa, tidak hanya manusia yang kena kutuk, tetapi seluruh dunia kena kutuk. Dan Kristus melepaskan tidak hanya manusia, tetapi juga seluruh dunia dari kutuk itu. Dengan darahnya tentunya. Dan pelepasan pertama, pengudusan tanah yang tadinya kena kutuk, akhirnya tanah itu lepas dari kutuk. Pelepasan itu terjadi pertama kali ketika Kristus disunat. Darah pertama Sang Juru Selamat mengalir di dunia ini dan menguduskannya. Makanya kita kenal peristiwa itu sebagai tahun baru. Kristus sebagai pembaharu dunia. Itu ya Mas Daniel ya. Ya. Mungkin itu jawab. Termasuk dalam peristiwa Epifani juga ya Romo, pembaptisan ya. Kristus itu ya. Ya, Kristus menguduskan air karena air juga adalah sebagian besar dunia ini kan air. Kristus masuk ke dalamnya, mengilahikan air itu lagi, sehingga yang tadinya dunia atau tanah atau bumi ini di dalam kutuk dosa, akhirnya Kristus yang tidak punya dosa masuk di dalamnya dan melepaskan dunia juga dari kutuk dosa. Itu tuh ya Mas Daniel ya. Baik Romo, ini ada komentar dari Kakak Wens, tapi kami olah menjadi suatu pertanyaan Romo. Jadi begini, dalam mitologi Nusantara itu dikenal konsep Ratu Adil yang dinanti-nantikan oleh orang-orang di Indonesia. Ini dikatakan merupakan sosok pembawa keselamatan bagi semesta, demi kemakmuran dan keselamatan setiap manusia. Bagaimana kekristenan ortodoks itu menyingkapi hal ini, Romo, terutama terkait dengan peristiwa Natal? Oke, mungkin saya karena Ratu Adil ini dari Jawa ya, saya tidak mengerti benar tradisi Jawa karena saya kelahiran Sumatera. Mungkin romo-romo yang dari Jawa bisa membantu menjawab tentang Ratu Adil. Baik, jika ada romo yang mau menjawab tentang konsep Ratu Adil, waktu dan tempat, kami persilahkan. Kalau memang belum ada, kita tampung dan akan kita jawab pada sesi yang minggu depan saja. Bagaimana? Mungkin kalau saya mencoba menjawab ya, Ratu Adil ini kan adalah suatu mitologi dari bangsa Jawa ya. Dan ramalan ini sebenarnya termasuk baru ada di dalam kerajaan. Mungkin kalau nggak salah Prabu Jayabaya yang menyampaikan konsep Ratu Adil ini.
Jadi kalau kita ingin mengkaitkannya dengan kelahiran Kristus, menjadi nubuatan juga tentang Kristus, bagaimana Prabu Jayabaya yang hidupnya tahun 1135 menubuatkan Kristus yang lahir sebelumnya. Jadi nggak ada koneksinya mungkin ya. Tapi mungkin kalau dikatakan Ratu Adil ini menubuatkan tentang kedatangan Kristus yang kedua, kita who knows ya, kita nggak tahu. Karena saya juga nggak tahu pasti konsep Ratu Adil ini seperti apa. Yang jelas seperti yang kita pahami di dalam pengajaran gereja ortodoks, bahwa semua bangsa memiliki kebenaran yang samar-samar tentang iman tentang Kristus. Jadi semua bangsa, karena setiap bangsa kalau di dalam kitab suci kita baca ada hukum Taurat yang tertulis di dalam hati mereka, walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat secara pasti, tapi mereka memiliki di dalam hati mereka. Oleh karenanya mereka memiliki nubuatan-nubuatan mereka masing-masing yang mungkin ada hubungannya dengan Kristus. Makanya gereja mengatakan bahwa di luar gereja ada kebenaran juga, tapi samar-samar. Tetapi kebenaran mutlak hanya ada di dalam gereja Kristus. Mungkin itu ya Mas Daniel jawaban dari saya. Baik, ini ada pertanyaan dari perwakilan dari Paroki Santo Serafim dari Sarov, dari Gresik. Pertanyaan pertama, Romo mohon dijelaskan tentang istilah Allah yang tersenyum yang Romo pakai di dalam presentasi tadi. Bagaimana pengalaman Romo, mengapa Romo memilih istilah tersenyum tersebut? Silakan Romo. Oke. Ya, itu istilah yang saya buat untuk mengatakan bahwa Allah ingin menyapa semua makhluk. Jadi sapaan itu kan dengan senyum, dan saya membayangkan saat saya menulis itu bahwa bayi Kristus yang mungil itu tersenyum kepada semua yang ada di situ dengan sapaannya, dengan senyuman bayi kecil itu. Jadi itu mungkin imajinasi saya saja, tapi yang hendak saya katakan sebenarnya dalam pengajaran tadi pun saya tidak menggunakan istilah tersenyum. Saya ingin saya menggunakan istilah menyapa, dan sapaan itu dalam bayangan, dalam benak saya adalah bayi yang tersenyum kepada semua makhluk. Mungkin itu jawaban saya. Baik Romo. Kemudian pertanyaan yang kedua Romo. Tadi Romo menjelaskan tentang peristiwa pembaptisan Kristus. Ya. Kemudian ada pernyataan dari Romo yang tadi dituliskan, demikianlah bahwa Tuhan menyatakan Tritunggal Maha Kudus. Mohon dijelaskan mengapa Romo memakai atau memilih kata Tuhan dan bukan menggunakan kata Allah. Demikian pertanyaannya, silakan Romo. Iya. Kenapa ya? Ya kita tahu bahwa yang saat itu dibaptiskan adalah Kristus. Kristus adalah Tuhan bagi kita semua. Dan sebenarnya Tritunggal itu adalah Allah. Ya, Kristus adalah firman Allah yang menjelma menjadi manusia, dan kita menyembahnya sebagai Tuhan dan Allah yang sejati itu sendiri. Tidak ada masalah di sini apakah saya memilih istilah Allah atau istilah Tuhan, tapi yang menjadi poin penting di sini dalam peristiwa itu bahwa Allah Sang Tritunggal Maha Kudus menyatakan dirinya, ketiga pribadinya muncul secara bersamaan di dalam peristiwa pembaptisan Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang berfirman di atas yang menyebutkan inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, Roh Kudus dalam rupa burung merpati, dan Kristus yang dibaptis di Sungai Yordan muncul secara bersamaan. Itu poin pentingnya. Jadi bagi saya tidak ada maksud apapun Tuhan atau Allah. Jadi
tidak perlu dipermasalahkan. Begitu ya. Poin pentingnya Tritunggal muncul secara bersamaan. Itu poin pentingnya. Baik. Jadi bukan karena ada perbedaan antara penyebutan Tuhan dan Allah atau bagaimana, Romo? Ya, mungkin junjungan, kalau Tuhan itu ya junjungan, Allah juga junjungan kita. Bagi saya tidak tidak mempermasalahkan perbedaan di mana, bahwa Tritunggal adalah Allah kita, Kristus adalah Tuhan kita, jadi tidak ada masalah itu. Bukan itu titik poinnya. Jadi nggak itu titik poin. Itu yang Mas Daniel ya. Ya. Kemudian ada pertanyaan lain. Bagaimana dengan mereka, para bangsa-bangsa yang tidak pernah mendengar Natal itu? Atau kabar tentang Kristus? Mohon maaf, menginterupsi. Vladika Petrim ingin mengucapkan sesuatu mengenai pertanyaan tadi, yang terakhir. Ya, silakan. Baik. Vladika Petrim, waktu dan tempat kami persilakan. Yeah, our services, the text of the services, teks dari ibadah kita, Vespers, Matins, sembahyang senja, sembahyang singsing fajar. The Holy Father says that it is a сокровище, how to say is a treasury. Bapak Gereja mengatakan bahwa ini adalah sebuah harta of Holy simpanan Spirit dari Roh Kudus. And I already say it last time, but I just want to repeat it again that it is our daily pain that many texts are not translated yet to Indonesian, to Bahasa. Saya sudah mengatakan ini sebelumnya berkali-kali dan saya akan mengatakannya lagi bahwa ini benar-benar beban bagi kita bahwa banyak teks yang belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. And on the Matins, dan pada saat sembahyang singsing fajar, after the great litany, setelah litani agung, there's always the verses selalu which the ada deacon or priest will say. Pasal-pasal yang akan diucapkan oleh diakon atau presbiter. God is the Lord. Allah itulah Tuhan. And had appeared unto us. Dan telah menyatakan dirinya kepada kita. Blessed is he that comes in the name of the Lord. Terberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. So God is the Lord. Maka Allah itulah Tuhan. Yeah, that's it. So I just want to say again that sometimes people think that Vespers Matins are boring. Saya ingin menyatakan lagi bahwa terkadang orang berpikir bahwa sembahyang senja, sembahyang singsing fajar itu membosankan karena because there is no Holy Communion. Karena tidak ada perjamuan kudus. But actually our attentive prayer at the Vespers and Matins. Tetapi doa-doa kita yang penuh perhatian di sembahyang singsing fajar dan sembahyang senja, giving us spiritual experience and spiritual knowledge. Itu memberikan kita pengalaman rohani dan pengetahuan rohani. And that allows us to have communion in much better way, I would say. Dan itu memperbolehkan kita untuk mendapatkan perjamuan kudus dengan cara yang jauh lebih baik. Seperti kalau saya bisa katakan seperti itu. If we became spiritually better, jika kita menjadi lebih baik secara rohani, then we can benefit much more from Holy Communion. Maka kita bisa lebih mendapatkan keuntungan lebih banyak dari perjamuan kudus. So we're working hard on translations, and please wait for it. And once it's ready, don't miss Vespers and Matins. Kita sedang mengerjakan terjemahan-terjemahan dan begitu siap, jangan sampai ketinggalan ibadah singsing fajar dan sembahyang senja. For your own benefit. Bagi kebaikan Anda sendiri. Okay, thank you. Sorry. Terima kasih, baik. Ya maaf. Okay, thank you Vladika.
Kemudian kita lanjutkan pada pertanyaan yang lain. Saya ulang, bagaimana dengan mereka, bangsa-bangsa yang tidak pernah mendengar Natal itu atau kabar tentang Kristus itu? Katakanlah suku-suku dengan agama lokal di sekitar kita. Apa yang akan terjadi dengan mereka? Mengapa mereka perlu keselamatan dari Kristus? Mungkin saya menambahkan, saya pernah membaca ada suku Sentinel ya Romo, yang tidak pernah terjamah oleh orang dari luar pada suatu pulau. Nah, bagaimana dengan mereka-mereka ini, Romo? Silakan, baik. Romo Arya. Baik, saya ingin menjawab dulu soal yang Tuhan dan Allah tadi ya. Mungkin saya ingin menambahkan juga bahwa mungkin ini menjadi kalau di Indonesia mungkin menjadi suatu masalah antara apakah Allah yang di dalam kitab suci itu sama maknanya dengan kata Tuhan yang juga ada di dalam kitab suci kita yang berbahasa Indonesia. Mungkin kita bisa buka di Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 11 bahwa yang dimaksudkan Tuhan kepada Yesus itu adalah bermakna bahwa Kristus itu adalah Allah yang sejati. Saya bacakan, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kemudian, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dengan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi yang tadi dikatakan bahwa Kristus serupa dengan Allah, Kristus dalam maknanya sebagai Kristus adalah Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Jadi penggunaan Kristus Tuhan, penggunaan gelar Tuhan atau Tuhan bagi Kristus itu bermakna tentang keilahiannya. Itu yang saya ingin sampaikan. Mungkin itu untuk jawaban pertanyaan yang sebelumnya ya. Terus yang pertanyaan selanjutnya tentang bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Kristus. Kenapa harus Kristus? Saya mencoba, mari kita coba baca di Roma pasal 2 ayat ke-14 sampai 16. Saya bacakan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Jadi walaupun mereka tidak pernah mendengarkan kitab suci atau pewartaan Injil, mereka memiliki Injil atau pewartaan kitab suci itu di dalam hati mereka masing-masing. Karena ayat selanjutnya dikatakan, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat, isi kitab suci ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Jadi apakah mereka juga akan diselamatkan, yang menyelamatkan mereka nantinya, yang mengadili mereka nantinya adalah Kristus, yang menyelamatkan mereka juga nantinya adalah Kristus itu sendiri. Jadi walaupun mereka belum pernah mendengarkan isi kitab suci atau pewartaan Injil, mereka akan dihakimi pada hari penghakiman sesuai dengan Injil yang ada di dalam hati mereka. Jadi itu mungkin jawabannya, Mas Daniel ya. Jadi bangsa-bangsa yang tidak pernah mendengarkan Kristus akan dihakimi sesuai dengan apa yang tertulis di dalam hati mereka. Mungkin ya, ini ada kaitannya dengan yang Romo katakan tadi ya Romo.
Dalam maksudnya mereka memperoleh kebenaran itu samar-samar atau buram seperti itu, sedangkan kebenaran yang mutlak itu hanya ada di gereja Ortodok Timur. Sehingga itu pentingnya mungkin kita harus memberitakan Injil itu kepada mereka. Mungkin begitu ya, Romo? Iya, benar sekali Mas Daniel. Itu kesimpulannya. Baik, tak terasa kita sudah memasuki penghujung acara webinar Apostolik Natal kali ini. Oleh karena itu, doa penutup acara ini akan dipimpin oleh Romo Theodor selaku presbiter Gereja Ortodok Rusia di Malang dari Parokia Santo Cosmas dari Aetolia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Romo. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur untuk acara webinar pada sore hari ini, karena pertolongan Tuhan, semuanya Tuhan telah memberikan kelancaran bagi kami, khususnya bagi Romo Yohanes yang menyampaikan kebenaran-kebenaran tentang Natal bagi kami semua. Kami bersyukur, kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, untuk kami boleh menyambut Natal ini dengan sukacita, mempersiapkan hati kami, sehingga Natal ini menjadi berkah bagi kami. Iman kami boleh bertumbuh, kami mengalami pengalaman iman, dan semakin hari semakin diperbarui. Kami serahkan waktu selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin. Baik, dengan demikian rangkaian acara webinar Apostolik Natal kedua kali ini telah usai. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari Yang Teramat Mulia Vladika Pitirim, Episkop Jakarta dan Vikaris Keuskupan Singapura. Bagi segenap presbiter dan diakon yang terhormat dari Gereja Ortodok Rusia di Indonesia, para moderator, dan seluruh peserta yang ada. Sampai jumpa pada acara webinar Apostolik Natal ketiga yang akan dibawakan oleh Romo Kiril selaku presbiter Gereja Ortodok Rusia di Surabaya, Parokia Santo Iona dari Manchuria, pada hari Rabu tanggal 30 Desember tahun 2020 pada jam 5 sore waktu Indonesia Barat dengan tema Kisah Sinterklas, Fakta atau Fiksi. Semoga kita semua dalam keadaan yang selalu baik-baik saja dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Kristus di tengah kita. Thank you. God bless. Thank you. Terima kasih, Tuhan memberkati.